Shalom, salam sejahtera bagi sekalian umat beriman. Salam jumpa kembali lewat renungan harian HKBP ST Mekar pada pagi ini Sabtu 4 Januari 2025. Saudara, sebelumnya kita satu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang boleh kita nikmati hanya oleh kuasa Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Ini dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Ini kebenaran firman-Nya, saudara. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, mencari Tuhan merupakan kebutuhan orang beriman. Mengapa? Memang karena kita sangat membutuhkan kehadirannya dalam setiap penggalan waktu, bahkan pengalaman yang kita hadapi. Namun saudara, yang sering terjadi, kita mencari Tuhan hanya jikalau ada kesulitan dan pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Lebih banyak waktu dan kesempatan kita habiskan untuk mencari materi dunia yang sifatnya sementara, sehingga sering kali membawa kita kepada kekecewaan. Saudaraku yang kekasih, dalam konteks bacaan ini, Nabi Yesaya berseru, carilah Tuhan. Kita tahu saudara, sebab umat Yehuda telah meninggalkan Dia dengan memberontak dan berlaku tidak setia, sehingga membuat Tuhan murka. Ketika umat mencari Tuhan, berarti umat harus bertanya kepada Dia apa yang Tuhan kehendaki untuk diperbuat dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, Nabi berkata, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan baca tadi dari ayat 6b, Ia mengajak agar umat berdoa kepada Tuhan dengan sungguh dan penuh penyesalan terhadap semua kesalahan, agar mereka diperdamaikan selagi Tuhan dekat dan mau ditemui. Sebab akan tiba saat Tuhan akan jauh dan tidak dapat ditemui lagi. Saudaraku, melalui perikop ini, sebagai orang percaya masa kini, kita diajak agar tetap fokus kepada Tuhan. Dalam artian, kita harus mengalihkan pandangan kita dari kesenangan dunia kepada sukacita surgawi yang bermuatan keselamatan kekal. Sebab akan tiba masanya kita semua akan meninggalkan kehidupan di dunia ini dan akan diperhadapkan pada tahta pengadilan Allah. Kalau kita bandingkan itu dalam Matius 10 ayat 34. Selanjutnya saudara, Nabi Yesaya juga menyerukan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Lalu siapa orang fasik menurut Alkitab? Mereka adalah orang yang berdosa namun tidak mau mengaku dosanya. Itulah orang fasik. Kita perhatikan kalimat ini. Di saat umat Tuhan berseru pada Tuhan, mereka harus meninggalkan dosa-dosanya dengan satu syarat mutlak. Umat mau memperbaharui diri sehingga dosa-dosa mereka akan diampuni. Jika mereka akan tenggelam ke dasar kubangan nista dan derita berkepanjangan. Saya coba angkat saudara dari kalimat ini. Umat mau memperbarui diri sehingga dosa-dosa mereka boleh diampuni.
Tetapi jika tidak, mereka akan tenggelam ke dasar kubangan nista dan derita berkepanjangan. Tinggalkan, saudaraku, segala jalan yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekaligus tinggalkan pikiran-pikiran yang hanya menghias lembaran cerita semu dengan berbagai khayal yang selalu mendukakan hati Tuhan. Saudara, mencari Tuhan bukan seperti kita mencari sesuatu yang hilang atau mencari lalu kita abaikan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya fokus hidup kita saat ini tidak lagi tertuju untuk kesenangan dunia yang sia-sia, tapi fokus hidup kita, saudaraku, seharusnya sudah tertuju pada perkara di atas. Di sanalah Tuhan membentangkan sayap kasih-Nya. Kita sudah seharusnya mendekatkan diri kepada hal kekekalan yang telah Tuhan sediakan. Mengapa? Karena suka atau tidak suka, suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dengan kenyataan hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Dan kenyataan hidup yang akan kita hadapi adalah sebuah mata rantai yang tak akan pernah putus dan kekekalannya tak akan berujung. Ada masa di mana pintu perkenanan Tuhan akan ditutup dan Tuhan tidak lagi berkenan ditemui, karena waktu yang Tuhan berikan sudah selesai. Yang lebih menakutkan lagi, saudaraku, apabila waktu itu sudah selesai dan kita tidak menyadarinya, maka pintu perkenanan Tuhan sudah tertutup. Sementara selama ini kita hanya menyia-nyiakan waktu perkenanan Tuhan, di mana kita mengisinya dengan perkara-perkara duniawi. Maka inilah yang disebutkan kesia-siaan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila Tuhan berkata, bila Tuhan berfirman bahwa kesempatan kita hidup di dunia akan berakhir hari ini, maka itu sama dengan waktu perkenanan Tuhan telah berakhir. Dalam kehidupan kita semua, saudaraku, itu yang paling bisa menakutkan, bahkan mungkin kita tidak siap di sana. Yang semakin memberatkan adalah biasanya hal itu terjadi pada saat kita kepepet, terjepit dengan keadaan yang ada. Baru kita mencari Tuhan dan meminta dengan hati yang gundah. Saat pencarian kita tidak ketemu, apa yang kita cari kita tidak dapatkan, sepertinya menurut kita Tuhan tidak lagi peduli kepada kita. Penyebab Tuhan tidak berkenan ditemui dan Dia memang menjauh. Sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Semua orang sama, yaitu ketika keadaan waktu berlangsung baik, mulus dan sukses. Namun kita tidak serius, saudara, untuk menyampaikan, menyerahkan kehidupan kita dalam tangan pengasihannya. Di dalam Amsal 1 ayat 24 sampai 28 tertulis, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ini seperti badai dan celaka melanda kamu, seperti badai dan celaka melintas di dalam kehidupan. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab lagi. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Jadi bagaimana supaya Tuhan selalu dekat dan berkenan ditemui? Jawabannya sederhana, saudara. Dengarkanlah Dia yang masih terus menyapamu dalam segala keadaan. Bila semua berjalan dengan baik dan menyenangkan, bersyukurlah. Hitunglah berkatmu, saudara. Maka bila segala sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, jelas sekali penyertaan Tuhan
di saat kita mengalami masa kesusahan terberat sekalipun, masih ada nyata di sana penyertaan Tuhan. Tidak sulit, tetapi perlu disiplin dan komitmen untuk mendengarkan dan taat pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hikmat bagi kita, saudaraku, saat membuat keputusan dengan tepat di setiap musim kehidupan kita. Kita pun semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Mari dengar firman-Nya, saudaraku. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Amin.